Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Untuk pertama, marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, hari ini kita lanjutkan pelajaran ketiga, bagian kedua. Hari ini kita akan membahas tentang rukun sholat. Soleh dan solehah, rukun sholat ini sangat penting sekali dalam sholat. Karena yang menentukan sholat kita sah dan tidak sah, batal dan tidak batal adalah rukun sholat. Salah satu saja rukun sholat ini tidak kita kerjakan, maka sholat kita menjadi batal. Oke, hakik pentingnya rukun sholat ini, maka rukun sholat harus ditegakkan. Untuk anak-anak yang soleh dan soleh, kalian wajib menghafal rukun sholat ini. Dan rukun sholat ini juga menjadi gerakan dalam sholat kita. Apa saja rukun sholat? Yang pertama, berniat. Yang kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Kalau dia tidak mampu berdiri, mungkin dia dalam keadaan sakit, mungkin kakinya lagi patah, maka boleh dia sholat dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu juga dia dalam keadaan duduk, maka dia boleh sholat dalam keadaan berbaring. Tidak bisa bergerak sama sekali, maka dia boleh juga melaksanakan sholat dengan isyarat gerakan matanya. Saking pentingnya sholat itu, orang yang sudah sakit sekalipun, kalau dia masih dalam keadaan sadar, maka dia wajib sholat. Kemudian setelah itu, yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Keenam, iktidal dengan tumakninah. 7, sujud dengan tumakninah. 8, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. 9, duduk tasyahud akhir. 10, membaca syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ke-11, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12, salam ke kanan. Kemudian yang ke-13, tertib. Tidak boleh gerakan sholat itu misalkan sujud dulu, padahal kita belum ruku, itu tidak boleh. Harus tertib berurutan. Baik, kita bahas rukun sholat ini dalam gerakan sholat. Niat. Niat ini sangat penting sekali dalam setiap ibadah kita. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, innamal a'malu binniat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Inilah yang menjadi pondasi ibadah kita. Ibadah kita, syarat ibadah kita diterima atau tidak tergantung dari niatnya. Kalau kita melaksanakan sholat niatnya bukan karena Allah, maka sholat kita akan menjadi sia-sia. Tapi kalau kita melaksanakan sholat karena Allah, maka sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke anak-anak yang saleh dan salehah, niat ini kalau dibahas dalam buku fikih, maka disebut adalah al-maqsud. Maksud, tujuan kita melaksanakan ibadah. Nah, kalau kita lihat niat, maka niat Imam Syafi'i menyebutkan bahwa niat adalah pekerjaan hati. Jadi yang terpenting niat itu adalah hati kita ingin melaksanakan sholat. Hati kita ingin melaksanakan sholat, maka kita melaksanakan sholat. Yang terpenting dalam niat itu adalah di hati kita.
bukan hanya sekedar ucapan kita usolli dan seterusnya, tapi hati kita tidak ada keinginan untuk sholat, maka itu pun akan menjadi sia-sia. Yang terpenting niat itu adalah niat di dalam hati kita ingin melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang tadi setelah niat kita berdiri tegak, selanjutnya kita bertakbir, takbiratul ihram. Nah, takbir ini ada dua gerakan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita bertakbir mengangkat tangan sejajar dengan telinga kita. Takbir Allahu Akbar, kedua tangan kita sejajarkan dengan telinga. Gerakan yang kedua yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tangan kita angkat sejajar dengan bahu, tingginya sejajar dengan bahu kita. Jadi boleh kalian pilih antara dua ini, boleh pilih salah satu, mau mengangkat tangan sejajar dengan telinga atau kita mengangkat tangan sejajar dengan bahu kita. Tidak boleh jauh di atas telinga, tidak juga boleh terlalu ke bawah. Sejajarkan dengan bahu atau sejajarkan dengan telinga. Setelah kita bertakbir, maka kita membaca surah Al-Fatihah. Ini wajib dibaca setiap rakaat sholat. Ini wajib kita baca dalam setiap rakaat sholat kita. Apalagi kalau kita sholat sendiri. Nah, wajib harus kita baca surah Al-Fatihah. Kalau kita dalam sholat berjamaah, para ulama berselisih. Ketika sholat itu adalah sholat yang jahar, yaitu sholat maghrib, isya, dan subuh. Ketika imam sedang membaca surah Al-Fatihah, maka kita boleh diam. Tidak membacanya. Tapi di rakaat yang ketiga dan keempat, maka kita wajib membaca surah Al-Fatihah. Berbeda ketika dengan sholat sir, yaitu zuhur dan asar. Itu wajib kita baca surah Al-Fatihah. Dan ingat, membaca surah Al-Fatihah tidak boleh terburu-buru. Hayati bacaannya, nikmati, ya, nikmati. Kalian akan merasakan bagaimana nikmatnya sholat. Kemudian, selanjutnya setelah membaca surah Al-Fatihah, gerakan berikutnya adalah ruku. Ruku juga termasuk dalam rukun sholat. Ruku yang benar adalah ketika kita ruku, maka kepala kita sejajar dengan punggung. Kemudian tangan mencengkram lutut, dibuka, diluruskan dengan punggung kita. Jangan terlalu turun ke bawah kepalanya, jangan juga mendangak kepala lebih tinggi daripada punggung. Sejajarkan. Kemudian pandangan mata tetap ke tempat sujud. Selanjutnya sujud. Nah, sujud yang benar adalah ketika kita sujud, maka tangan siku kita tidak boleh menempel ke lantai. Tidak boleh menempel ke lantai. Boleh ketika kita sujud, seperti kita takbir, sejajarkan tangan kita dengan telinga atau sejajarkan dengan bahu kita. Pilih di salah satu di antara kedua itu. Yang jelas, ketika sujud yang harus menempel di lantai adalah 7 anggota badan kita. Yang pertama, dahi dan hidung. Ini sepaket, dahi dan hidung harus menempel ke lantai ketika sujud. Tidak boleh dahinya saja yang menempel, hidungnya terangkat. Ya, jangan sampai hidungnya terangkat. Hidungnya usahakan juga harus menempel ke lantai. Kemudian yang anggota tubuh yang lainnya, kedua telapak tangan kita itu wajib menempel di lantai. Setelah itu, kedua lutut kita itu juga wajib menempel di lantai dan tidak boleh diangkat. Dan yang terakhir, kedua
kedua jari kaki kita. Kedua jari kita. Semuanya wajib ditempelkan. 7 anggota sujud kita ialah dahi dan hidung, kemudian kedua tangan, kedua lutut, dan kedua jari kaki. Oke? Harus diingat, tidak boleh kita sujud sikunya menempel di lantai. Itu terlarang. Itu terlarang. Karena kita dilarang oleh Nabi SAW sujud seperti sujudnya anjing. Setelah sujud, gerakan sholat selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, kaki kiri kita duduki, kemudian kita tegakkan telapak kaki kanan kita. Tegakkan telapak kaki kanan kita, pandangan matanya tetap ke tempat sujud. Pandangan mata tetap ke tempat sujud. Oke? Usahakan sempurnakan gerakan sholat kita semuanya. Gerakan sholat yang kemudian yang juga adalah rukun sholat, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir ini disebut dengan duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Bagaimana cara duduknya? Lihat di gambar. Duduknya adalah kaki kiri kita agak majukan sehingga membentuk di bawah kaki kanan, betis kanan kita. Kemudian telapak kaki kanan kita tetap diluruskan dan jari telunjuk kita angkat. Jari telunjuk kita angkat. Itulah duduk tawarruk. Oke anak-anak yang soleh dan solehah, setelah kita duduk tawarruk, dalam duduk tawarruk ini atau dalam tahiyat akhir, yang wajib kita baca, yang tidak boleh kita tinggalkan adalah yang pertama syahadatain, yaitu bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang wajib kita baca. Kalau kita tidak hafal dari at-tahiyatu lillah mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, paling tidak yang harus terbaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang kedua yang wajib kita baca adalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu minimal yang wajib kita baca. Kalau kita tidak hafal bacaan tahiyat akhir, maka baca syahadatain dan baca sholawat. Cukup. Kemudian kalian tunggu imam. Tunggu imam salam, kemudian kalian ikut salam. Tapi kalau kalian hafal, maka harus dibaca. At-tahiyatu lillah mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Itu versi yang pertama, kemudian versi yang kedua at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Oke. Adalah salam ke kanan. Salam ke kanan itu termasuk rukun sholat. Kemudian salam ke kiri itu adalah sunnah sholat. Oke, diingat ya. Salam ke kanan itu termasuk rukun sholat, maka wajib harus dilakukan. Salam ke kiri adalah termasuk sunnah sholat, maka lebih utama dilakukan. Kalaupun tidak dilakukan, tidak berdosa. Oke anak-anak, setelah kalian melihat dan menyimak tadi bagaimana gerakan sholat yang benar, maka usahakan setiap sholat kalian harus menyempurnakan gerakan sholat kalian. Usahakan gerakan sholat kalian harus sempurna. Kemudian usahakan bagi yang laki-laki itu sholat berjamaah di masjid, karena pahalanya yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Kalau kalian sholat di rumah, itu hanya mendapat 1 kali pahala. Itu pun kalau kalian khusyuk dengan baik. Tapi kalau kalian sholat di masjid, maka kalian akan dilipat gandakan menjadi 27 kali lipat atau 25 kali lipat.
Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.